ini akan menjadi pertemuan, kenangan cie. Dalam waktu 2 menit lagi sambil kita menunggu ibu-ibu yang lainnya hadir ya. Terima kasih. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah di sini sekarang sudah ada 21 ibu-ibu soleh-soleha insya Allah ya. Soleh-soleha nggak ada yang soleh di sini soleha semua mungkin ya. Sudah ada 21. Oh, datang lagi 22 ya, alhamdulillah. Selamat datang Ibu, Teteh, Mbak, ukti-ukti semuanya nih ya. Di last meeting, Masya Allah ini udah last meeting lagi tanpa terasa ya, sudah 6 pertemuan. Di Inspiring Class angkatan kedua, saya ingin menyapa untuk berkahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Saya sudah mendengar suara-suara ibu-ibu ya dari jauh di sana ya. Mangga ibu-ibu yang mungkin berkenan atau tidak berhalangan menyalakan kameranya boleh nyalain sambil nemenin saya karena di sini juga udah ada Bu Asri, Bu Nita, Bu Yidi, Bu Nani ya yang sudah siap sedia dengan wajahnya. Waduh, Masya Allah. Sebelum kita mulai, kita mungkin sama-sama luruskan niat dulu ya. Terus kalau kata mungkin yang sering dengar MK, luruskan niat sertakan iman. Dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita sama-sama luruskan niat di sini untuk bertemu karena Allah ya untuk mencari ilmunya. Nah, saya ingin menyapa dulu sebelumnya di sini ada yang saya lihat ya wajahnya ya ada Bu Nita, halo Bu Nita, selalu setia di sini ya dan pembicara kita alhamdulillah Bu Asri, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak ketemu ya, Bu. Iya, udah lama nggak ketemu, kangen sekali dengan Bu Asri ya. Kita soalnya berjauhan ya gedungnya ya Bu ya dari ujung ke ujung. Jarang ketemu. Ada Bu Nani juga, ini yang selalu setia ya. Mungkin kalau di absen ini jadi salah satu murid terajin kita nih. Bu Nani. Dan kemudian ada Mbak Syarah Syifa. Halo Mbak Syarah. Saya bisa melihat. Hai, Assalamualaikum. Dan juga ada Bu Ane yang juga selalu setia ya. Dan ada Mbak Aprianti di sini alhamdulillah. Mangga teman-teman yang lainnya juga sambil saya tunggu atau nggak apa-apa yang sambil nungguin masak ya sambil jagain putra-putrinya juga di rumah. Gak apa-apa, yang penting masih bisa mendengar kami di sini dan menyimak dengan baik ya. Oke, ibu-ibu, teteh-teteh, ukti-ukti semua. Di pertemuan terakhir ini kita punya satu tema yaitu inspirational muslimah, Masya Allah. Mungkin kita dengar saat ini berkumpul di sini juga dalam kondisi kekhawatiran ya. Di sini mungkin sering yang lihat TV atau ngelihat berita-berita di medsos mungkin udah agak lebih jengah kali ya melihat bagaimana kondisi sekarang tentang saya melihat berita tentang kurangnya oksigen rasanya udah kayak kehabisan oksigen juga ya nggak sih? Melihat berita kurang oksigen itu rasanya kayak udah habis nafas juga sendiri gitu ya. Terus kemarin juga ada berita yang menyedihkan berkaitan dengan uh, kita mendengar banyak sekali berita duka beberapa hari ini, kemudian
melihat berita yang sedang ramai kemarin viral, yaitu melihat ambulans yang antri gitu ya, baik di rumah sakit maupun di pemakaman. Insya Allah saya kadang-kadang jadi suka melihat hal tersebut, jadi teringat lagi nih, sebenarnya hidup kita ini buat apa sih gitu. Saya maaf ya, jadi agak reflektif sedikit gitu. Kemudian hidup ini tuh sebenarnya akan kemana sih kalau melihat berita-berita seperti itu ya. Dan kita juga sudah meninggalkan apa. Saya salah satu berita sedih yang saya dapatkan itu, mungkin ibu-ibu teteh-teteh di sini tahu, salah satu guru, kalau saya sih bilangnya guru ya, Ustadz Haris Santosa, eh, almarhumah almarhum, beliau meninggalkan. Itu salah satu guru saya juga yang berkaitan dengan parenting ya. Beliau mengingatkan kita, katanya gini, pandemi itu membawa manusia itu kembali pada fitrahnya kita sebagai keluarga katanya ya. Sebagai bagian kecil dari keluarga, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri gitu ya, sebagai tetangga, dan juga tentunya sebagai muslimah. Nah, bagaimana sih sebenarnya fitrah kita sebagai muslimah itu gitu ya, bagaimana fitrah kita sebagai diri sendiri. Mungkin kita akan ngebahas itu bersama pembicara kita yang sudah ada di sini. Nanti saya akan jelaskan profil dari Bu Astri, walaupun sebenarnya udah pada kenal ya sama Bu Astri. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya untuk menambah keberkahan dalam pertemuan kita, kita sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Widi. Dipersilahkan Mbak Widi. Makasih Mbak Marin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membacakan surat An-Nisa ayat 124 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Demikian tilawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mbak Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widi, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacakan tilawah Al-Quran tadi menambah keberkahan perjumpaan kita ya, ibu-ibu, teteh-teteh. Ini saya bilang ibu-ibu, teteh-teteh gitu ya, karena apa ya, ada yang, nggak ada yang, ini saya kalau ngebahas usia nanti jadi takut. Pokoknya semua masih muda lah ya di sini, semua adalah muslimah intinya kayak gitu. Nah, sesuai dengan tema kita, inspirational muslimah yang akan apa ya disampaikan, ini pembicara kita satu yang spesial juga di antara yang lain yang sebelum-sebelumnya kita sudah temui ya. Ada Ibu Astri Novianti, sudah hadir di sini. Bu Astri, alhamdulillah sehat Bu Astri. Alhamdulillah sehat Bu Marin. Alhamdulillah. Lagi di rumah ya Bu Astri sekarang ya? Iya lagi di rumah. Sehat, alhamdulillah. Nah, sedikit mungkin profil tentang Bu Astri, walaupun saya yakin sudah pada kenal ya. Bu Astri Novianti, STMT, beliau adalah dosen di Fakultas Teknik Elektro, Telkom University, ibu dari 2 putra dan putri, maksudnya 1 putra dan 1 putri itu ya. Istri dari Pak Agus Pratondo yang merupakan juga wakil dekan dari Fakultas Industri, mohon maaf, saya industri mulu ya. Soalnya saya dari FIK, jadi Fakultas Industri. Fakultas FIT itu Puterapan. Iya betul. Bu Astri memang paling tahu ya soal suaminya. Ya tuh ya. Fakultas Ilmu Terapan. Aduh maaf, keteliuan saya sudah diuji ya, ini salah, mohon maaf.
mohon maaf ini ibu-ibu yang FIP ya. Fakultas Ilmu Terapan, kemudian saat ini sedang studi lanjut juga S3 di Institut Teknologi Bandung. Semoga lancar Bu, semangat. Amin, 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 amin. Merasakan jadi mahasiswa online juga ya Bu Asri. Kemudian yang istimewa juga beliau adalah pembina grup McD. Nah, ini menarik nih pembahasan tentang McD. Apa ya? Karena di akhir pertemuan ini selain kita akan mengkaji ilmu, tentu saja nanti akan ada launching McD. Bukan McD ini ya, bukan McDonald ya, bukan. Apalagi BTS McD bukan ya. Ini siapa ini? Ada nggak penggemar BTS di sini? Ups, mohon maaf. Tapi sebuah program yang menarik lah nanti saya akan launching di sini ya, saya akan beritahu kegiatannya apa dan saya yakin ibu-ibu di sini insya Allah akan tertarik juga ya. Baiklah tanpa panjang lebar lagi, mungkin kita akan banyak diskusi mungkin ya Bu Astri ya, lebih tepatnya diskusi dan cerita juga. Nanti ibu-ibu di sini boleh bertanya karena ini pertemuan terakhir, jadi mungkin kesempatan kita untuk bersilaturahim ya. Boleh sambil kenalan saling menyapa juga. Saya persilakan kepada Bu Asri. Mangga, Bu. Makasih banyak Bu Marin. Ya, alhamdulillah semua. Saya boleh izin share screen dulu ya. Mangga, Bos. Sudah muncul belum ya? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Ya, baik, alhamdulillah. Ini berapa lama Bu Morin waktunya? Semoga nggak lama-lama. Iya, insya Allah 40 menit Bu Asri. Oh, betul. Lama ya mungkin 1 SKS ya. Nanti kalau barangkali ternyata saya lewat waktu, tolong diingetin aja ya Bu Morin ya. Baik, dimulai aja tuh ya untuk menghemat waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu kita semua disampaikan di hari ini ya oleh Allah SWT dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam kondisi sehat dan semoga Allah senantiasa menjaga terus gitu ya kita semua di masa-masa pandemi ini. Hari ini tuh sudah tanggal berapa ya, menjelang akhir Zulqaidah ya. Jadi kalau tidak salah Ahad itu kita sudah Ahad kalau tidak salah kita sudah masuk Zulhijjah ya. Nanti mungkin ibu-ibu bisa cek lagi ya. Jadi waktu sangat cepat berlalu. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Kita bisa bertemu di pertemuan terakhir IC ya, Inspiring Class. Saya sebelumnya mungkin minta maaf dulu sama panitia sedikit mengubah judulnya, tapi insya Allah tidak merubah maknanya, mudah-mudahan. Jadi yang saya cantumkan di sini judulnya Inspiring Muslimah. Mudah-mudahan tidak merubah tidak merubah hal-hal yang mendasar gitu ya dari materinya. Baik, mungkin saya ingin mengawali dengan satu kisah yang luar biasa ya, yang saya yakin teman-teman, mbak-mbak, ibu-ibu semua juga sangat hafal dengan kisah ini ya. Kisah yang sangat inspiratif, kisah yang Allah abadikan ya, sampai kita yang berjarak sekian ratus tahun itu masih tahu kisah ini gitu. Kisah yang sering kita dengar terutama menjelang bulan haji ya, yaitu kisah Ibunda Hajar bersama bayinya yaitu Ismail kecil gitu ya, ketika masih bayi. Ibu-ibu insya Allah masih ingat, tapi saya mohon izin mereview ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ibunda Hajar itu sampai di lembah Makkah, saya singkat aja ininya Pak, pokoknya langsung ke segmen cerita utamanya gitu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di lembah Bakah ya, di lembah Bakah, lembah yang tidak bertanaman. Kalau tidak bertanaman itu berarti jangan berharap ada makanan, jangan berharap ada air gitu ya. Namanya juga tidak bertanaman, artinya memang tidak kondusif untuk tumbuh tanaman-tanaman di situ gitu.
Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ibunda Hajar pada saat itu sampai di lembah Bakah. Ibunda Hajar saat itu menggendong bayi kecilnya Ismail, bayi Ismail gitu ya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sesampainya di lembah Bakah, Nabi Ibrahim alaihissalam karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan lembah Bakah gitu ya, meninggalkan Ibunda Hajar dan anaknya, maka tidak ada pilihan lain kan saat itu ya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam selain mengikuti apa yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu mulai bergerak menjauh gitu ya, Ibunda Hajar itu sudah mulai bukan curiga ya, tahu gitu bahwa ini kok Nabi Ibrahim alaihissalam kok berjalannya menjauh gitu ya. Kemudian Ibunda Hajar saat itu bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami berdua gitu ya? Kita berdua di sini gitu, di lembah ini gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu ngerasa nggak kuat ya untuk menjawab pertanyaannya Hajar gitu ya. Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bisa menghela nafas panjang, kemudian terus kembali berjalan gitu, meninggalkan Ibunda Hajar dan putranya. Tapi kemudian dikejar kembali oleh Ibunda Hajar sampai diulang 3 kali pertanyaannya, mengapa kau meninggalkan kami di sini gitu ya. Tapi 3 kali itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sanggup memberikan jawaban gitu ya, saking itu tuh sesuatu yang berat juga gitu bagi beliau. Tetapi Ibunda Hajar adalah seorang wanita yang cerdas gitu ya. Maka ketika 3 kali bertanya tidak mendapatkan jawaban dari suaminya, maka apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar saat itu yang dilakukan, kemudian beliau merubah pertanyaannya. Karena pertanyaan mengapa engkau mending itu pertanyaan yang jawabannya esai panjang ya. Jadi tidak mudah memang bagi suami untuk menjawab gitu ya. Ini juga jadi pelajaran buat kita gitu ya. Tetapi setelah 3 kali nggak dapat jawaban, akhirnya kemudian Ibunda Hajar mengganti pertanyaannya. Pertanyaannya jadi, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Cuman itu aja pertanyaannya. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya kan cuman ya atau tidak. Lebih mudah bagi para suami untuk menjawabkan gitu ya. Ini juga jadi pelajaran buat kita ya. Jadi Ibunda Hajar saat itu bertanya akhirnya kepada Nabi Ibrahim dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nah, ketika ditanya begitu oleh Hajar, maka barulah Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjawab. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya benar, ini adalah perintah Allah. Maka ketika itu pula gitu ya, seketika Ibunda Hajar mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim dari suaminya bahwa kepergiannya beliau itu karena mengikuti perintah Allah, maka seketika itu juga kemudian Ibunda Hajar meneguhkan dirinya dengan mengungkapkan satu kalimat yang kalimat ini juga jadi syiar ya, jadi kalimat yang dikenal gitu sepanjang zaman. Maka kata Ibunda Hajar saat itu, kalau dalam bahasa Arabnya ya, "Idzan jika demikian, lain yudayyi Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Gitu. Jadi sebenarnya ungkapan itu ungkapan yang lebih untuk meneguhkan dirinya gitu, bahwa kalau memang itu adalah perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi masya Allah ya, bagaimana Ibunda Hajar ini menempatkan keimanannya di atas segala perasaannya. Kalau dipikir-pikir gitu, ini mah kita ya, dengan pemikiran kita di zaman sekarang gitu ya, Ibunda Hajar yang baru tidak lama setelah melahirkan kan peristiwa itu gitu ya, bayi Ismail juga masih merah gitu ya, setelah berjalan jauh gitu, jalan kaki, dari zaman dulu nggak ada kendaraan kan gitu ya. Setelah sampai perjalanan yang panjang, setelah sampai kemudian ditinggal. Ditinggalnya tidak di satu tempat yang ada banyak makanan, ada banyak fasilitas, ada tempat yang nyaman buat minimal buat anaknya gitu ya. Nggak seperti itu, tapi kita tahu lembah Bakah itu lembah yang tidak bertanaman, yang kondisinya jauh, tidak seperti sekarang ya, tidak seperti Mekah sekarang gitu ya. Artinya Ibunda Hajar ketika mengungkapkan idzan lain yubayyi'an Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan. Kebayang ya kondisinya seperti apa? Bagaimana beliau meninggikan kalimat itu, meninggikan kalimat keimanan kepada Allah di atas perasaan-perasaannya gitu. Perasaan-perasaan sebagai seorang wanita yang saat itu tidak dalam kondisi yang ideal gitu. Tapi demikianlah Allah SWT memberikan keteguhan kepada Ibunda Hajar. Dan tidaklah ikrar terucap keimanan kepada Allah, maka pasti Allah mengujinya kan gitu ya. Itu mah berlaku sepanjang zaman termasuk untuk kita saat ini juga gitu. Tidaklah ada komitmen kepada Allah kecuali Allah pasti akan menguji.
untuk memastikan gitu, kita tuh beneran nggak sih, atau cuma ikrar-ikrar doang gitu kan ya, seperti itu ya kira-kira. Maka tidak lama setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meninggalkan ya, sudah tidak lagi di lembah Bekah, maka tinggallah berdua dan tidak lama berselang setelah itu bayi kecil Ismail itu menangis gitu ya karena sudah kehabisan makanan, kemudian kehabisan minuman, perbekalan sudah tidak ada, kemudian juga air susunya sudah mengering gitu ya, Ibunda Hajar ini ya. Dan ketika bayi kecilnya menangis, apa yang dilakukan Ibunda Hajar? Maka dalam kondisi yang tidak bisa meminta kepada siapapun, tidak ada tempat berkeluh kesah, maka yang kita tahu dalam catatan sejarah yang dilakukan oleh Ibunda Hajar pada saat itu adalah mengupayakan segala cara yang bisa dilakukannya untuk menghadirkan makanan gitulah ya buat bayi kecilnya gitu, menyambung hidup bayinya gitu. Maka apa yang dilakukan kita sama-sama tahu gitu ya, Ibunda Hajar pada saat itu kemudian mencari air atau apapun lah yang kira-kira bisa diberikan untuk anaknya gitu ya. Ya, maka ketika melihat puncak Bukit Sofa di dekatnya, maka Ibunda Hajar saat itu segera berlari ke puncak Bukit Sofa. Kenapa larinya ke puncak Bukit Sofa? Karena kan puncak ya, jadi di tempat yang tinggi dengan harapan dari tempat tinggi itu bisa melihat sekeliling, barangkali ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan makanan gitu ya, atau minuman gitu untuk bayinya. Maka ketika sampai di puncak Bukit Sofa, ternyata tidak ada sesuatu pun yang bisa didapat ya. Kemudian melihat dari kejauhan ada bukit yang lain, itu Bukit Marwah gitu ya. Kan kalau di gurun pasir itu suka ada fata morgana ya, dari jauh tuh kayak ada air padahal nggak ada air gitu. Maka kemudian Ibunda Hajar saat itu turun dari Bukit Sofa, kemudian berlari sampai ke Bukit Marwah gitu ya. Sampai di puncak bukitnya dilihat lagi sekelilingnya, ternyata nggak ada juga yang bisa dijadikan sesuatu gitu ya untuk menghentikan tangis anaknya. Maka Ibunda Hajar kemudian berlari terus, kita tahu di dalam catatan sejarah sebanyak 7 kali berlari antara Bukit Sofa dan Marwah. Dan jangan bayangkan Bukit Sofa Marwah kalau kita berjalan sa'i sekarang di Masjidil Haram ya, ketika haji misalkan atau umroh, kan sudah lantainya marmer ya. Kalau zaman dulu ketika Ibunda Hajar gitu ya, itu justru pasir yang panas, kemudian kerikil-kerikil tajam, dan bukitnya pun juga bukit yang batu-batuannya batu-batu besar gitu ya, yang tajam, yang keras gitu, sangat keras gitu. Maka kita bisa membayangkan, tapi kenapa Ibunda Hajar masih tetap saja berlari? Siapa sih yang nggak tahu kalau di gurun pasir tak bertanaman itu nggak ada air, nggak ada makanan? Kira-kira Ibunda Hajar tahu nggak? Tahu pasti. Tapi kenapa beliau tetap berlari? Karena itulah satu-satunya yang bisa diusahakan gitu ya. Bergerak, terus mengupayakan ikhtiar gitu untuk menyambung kehidupan diri dan putranya gitu ya, dan untuk meneguhkan keyakinannya kepada Allah bahwa Allah tidak akan meninggalkannya gitu ya. Maka beliau terus bergerak berlari 7 kali, dan qadarullah kemudian Allah SWT menghadirkan air Zam-Zam gitu ya. Air Zam-Zam yang ternyata air Zam-Zam itu keluarnya tidak di jalur larinya Ibunda Hajar. Jadi kalau tadi lari di puncak Bukit Sofa ke Bukit Marwah gitu ya, lari 7 kali, air Zam-Zam itu justru Allah pancarkan tidak di jalur tempat larinya Ibunda Hajar. Tapi di mana keluarnya air Zam-Zam itu? Ternyata Allah menghendaki keluarnya air Zam-Zam itu justru di dekat kakinya bayi Ismail gitu ya. Maka dari jauh kemudian Ibunda Hajar melihat ada pancaran air gitu, maka bersegera mendekati bayinya, dan di situ kemudian didapati ada mata air yang memancar, yaitu yang kita kenal sekarang air Zam-Zam. Insya Allah gitu ya. Dan kita tahu bagaimana barokahnya air Zam-Zam hingga saat ini gitu ya. Allah selain air Zam-Zam itu kemudian menyambung hidup Ibunda Hajar dan putranya gitu ya. Kita tahu bagaimana barokahnya air Zam-Zam yang terus mengalir hingga hari ini gitu ya. Yang kata Rasulullah SAW, sesungguhnya air yang diberkahi itu adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu adalah air yang diberkahi gitu. Dan setiap orang yang meminum air Zam-Zam akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Jadi kalau minum air Zam-Zam itu karena haus, sebagai pelepas dahaga, maka dia akan mendapatkan itu. Tapi mereka yang meminum air Zam-Zam karena ingin menjadi obat, maka dia pun akan mendapatkan itu. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang minum air Zam-Zam, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan meminum air Zam-Zam. Masya Allah gitu ya, saking barokahnya. Dan air Zam-Zam ini juga kan airnya mengalir deras ya. Maksudnya
ketika tiba musim haji yang dari seluruh penjuru dunia datang ke kota Mekah, datang ke Masjidil Haram gitu ya, dalam orde juta gitu. Air Zam-Zam tuh nggak pernah kehabisan. Pernah nggak kita dengar cerita air Zam-Zam kehabisan? Bahkan nggak cuma diminum kan, ada yang bekal berapa diri jam gitu ya. Diambil tuh nggak ada habis-habisnya. Artinya mengalir terus, memancar terus. Tetapi ketika tiba di musim yang tidak bukan musim haji dan juga bukan musim umroh, artinya sepi ya. Air Zam-Zam itu juga tidak kemudian memancar dan sampai membanjiri kota Mekah, enggak gitu. Masya Allah, saking barokahnya. Nah, dari situ kita bisa mengambil ibrah yang luar biasa. Kenapa Allah kemudian sampai mengabadikan momen bergeraknya momen bergeraknya Ibunda Hajar ya, berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah ini, saking Allah sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi gitu ya kepada kegigihannya Ibunda Hajar, sampai momen itu kemudian menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh semua jemaah haji dalam rangkaian ibadah manasik haji dan umroh. Masya Allah ya. Artinya setiap tahun, bahkan tidak hanya saat ibadah haji, kalau ibadah haji kan berarti setahun sekali ya, sepanjang tahun, bahkan ya sepanjang tahun, bertahun-tahun dari sejak dulu sampai hingga sekarang, apa yang dilakukan Ibunda Hajar itu diulang kembali gitu ya oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Betapa Allah SWT memberikan apresiasi luar biasa kepada kesungguhan Ibunda Hajar, dan dari situ kemudian kita mengenal juga ungkapan para ulama. Apa ungkapan para ulama? Kata para ulama salafus salih gitu ya, ada satu nasihat yang sangat indah gitu, sangat baik. Al-harokatu mubarakah. Bergerak itu membawa keberkahan. Ibunda Hajar yang bukan tidak tahu gitu ya, di lembah Bakah itu nggak mungkin ada air, nggak mungkin ada makanan gitu ya. Tetapi yang dilakukan oleh Ibunda Hajar tidak kemudian berdiam diri, tapi kemudian terus bergerak melakukan apa yang bisa dilakukan gitu untuk menjemput karunia Allah SWT, untuk menyambung kehidupan diri dan anaknya gitu ya. Maka kemudian dari bergeraknya Ibunda Hajar itulah gitu, Allah kemudian mengabadikan satu momen yang luar biasa gitu, yang kemudian itu dijadikan salah satu rangkaian ibadah haji dan umroh gitu ya. Dan kemudian Allah pun juga menghadirkan air Zam-Zam di muka bumi ini, yang airnya sampai hari ini itu masih berlimpah ruah gitu, dan seluruh kaum muslimin itu bisa mengambil kebaikan dari air Zam-Zam. Dan betapa disitulah kita kemudian bisa mengambil pelajarannya bahwa al-harokatu mubarakah. Bergerak itu menghadirkan keberkahan. Yang namanya keberkahan itu kebaikannya bertumbuh terus gitu. Ada penambahan kebaikan. Jadi kebaikannya nggak stagnan itu aja, tapi bertumbuh walaupun sedikit-sedikit gitu ya, bertambah, semakin lama semakin bertumbuh terus kebaikannya. Tidak sedikit yang tidak hanya baiknya yang mendapatkan kebaikan dari air Zam-Zam itu, tapi justru jutaan kaum muslimin hingga akhir ini, dan tidak hanya di masa hidupnya gitu ya, tetapi di masa berpuluh-puluh tahun, beratus tahun-tahun setelahnya, dan kita pun juga termasuk yang bisa merasakan keberkahan dari buah ikhtiarnya, buah geraknya Ibunda Hajar pada saat itu. Ini mungkin sedikit kisah yang jadi pengantar gitu ya, mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua untuk terus bergerak gitu ya, supaya tidak stagnan. Yang bergeraklah jangan stagnan. Jadi ini mungkin apa ya, intro dari materi kita hari ini gitu ya. Lakukan perubahan, jangan stagnan, karena sesungguhnya bergerak itu sebagaimana tadi nasihat para ulama, menghadirkan barokah. Jadi kalau hidup kita ingin berlimpah barokah, maka harus baik bergerak gitu. Baik bergerak secara fisik ataupun secara maknawi gitu ya, secara filosofis lah gitu ya. Bergeraknya bisa kita maknai dalam bentuk amal gitu, dalam bentuk perbaikan diri dan seterusnya. Karena bergerak itu menghadirkan barokah, sebaliknya diam itu mematikan gitu ya. Bahkan kita tahu mungkin di zaman di saat-saat di beberapa tahun terakhir ini di dunia kesehatan gitu, bahwa ternyata penyebab kematian terbesar itu ketika tidak bergerak gitu ya, secara fisik ya. Ternyata bukan lagi rokok, bukan lagi penyebab kematian terbesar di masa sekarang gitu ya. Ternyata penyebab angka kematian terbesar itu justru dari tidak bergerak gitu ya, dari penyakit yang disebut tidak bergerak. Nah, dalam konteks personal, maka bergerak ini juga punya makna terus berupaya untuk memperbaiki dan mengupgrade diri. Jadi jangan stagnan, jangan mentok aja di satu titik gitu ya. Berusaha terus untuk mengupgrade diri. Pokoknya mah
jangan diam aja gitu ya. Apa kalau sekarang mager ya, males gerak gitu ya. Jangan mager justru gitu. Baik secara fisik ataupun secara maknawi gitu ya. Maka lakukan terus upaya untuk memperbaiki dan mengupgrade diri. Jangan terus berlama-lama dalam zona nyaman kita gitu. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan untuk terus bertumbuh, untuk menumbuhkan kebaikan. Usia berapapun kita mau ada yang apalagi masih muda gitu ya, yang misalkan saya udah kepala 4 gitu, atau misalkan Masya Allah tadi ya Bu Nani itu rajin banget, tidak pernah absen misalkan ya, betapa kita bisa dari situ aja kita sudah terinspirasi gitu ya, betapa selalu punya semangat untuk memperbaiki gitu, mengupgrade diri gitu. Karena yang namanya bergerak, yang namanya berusaha mengejar posisi lebih baik di mata Allah SWT itu nggak mengenal usia kan. Mau yang masih muda, mau yang setengah remaja, mau yang remaja dewasa, mau yang tua, semuanya punya kebutuhan yang sama kan, kebaikan dari Allah SWT. Masa kita tidak bersegera gitu ya. Maka Allah SWT juga mengisyaratkan di dalam surat Ar-Ra'd itu, dan kita sering mendengar ayat ini, kata Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang namanya merubah itu berarti ada gerakan kan gitu ya, karena gerakan itu menghasilkan perpindahan posisi ya kalau secara fisika ya. Perpindahan posisi, jadi ada delta gitu, ada delta posisi ya, ada perubahan posisi gitu. Maka tidaklah seseorang itu bisa berubah kecuali dirinya berusaha untuk menghadirkan delta posisi itu gitu. Seperti itu gitu. Jadi karena dengan bergerak itulah kemudian Allah SWT akan melimpahkan banyak barokah dalam hidup kita gitu ya. Dan sebaik-baik bergerak itu adalah mendekat kepada Allah SWT. Ini saya kutipkan satu hadis yang Masya Allah, ibu-ibu pasti juga sudah sering mendengar sebenarnya ya, cuman kadang-kadang kita lupa gitu, terus gimana gitu ya pernah dengar hadis ini gitu ya. Nah ini saya coba kutipkan. Allah SWT berfirman, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari kumpulan itu. Dan ini nih ya, yang maknanya mengandung makna tadi bergeraknya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Lebih besar mana sejengkal sama sehasta? Lebih besar sehasta ya ibu-ibu ya. Artinya kita tuh cuma gerak sedikit, Allah tuh membalas dengan balasan yang lebih baik. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, jalan santai, kalau kita mah ya seringnya ya, jalan biasa gitu ya, maka kata Allah, aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Gitu. Masya Allah ya. Jadi bergeraklah, dan sebaik-baik bergerak itu bergerak menuju Allah SWT. Dan gak usah lihat orang lain, maksudnya gini, kita berangkat dari ukuran kita masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang sudah di mana untuk saya mah udah usia segini tapi baru sampai sini gitu. Gak apa-apa, dari manapun posisi kita bergerak, beranjak, maka berusahalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka Allah akan memberikan balasan, tidak sama balasannya tapi lebih baik dari apa yang kita upayakan gitu ya. Maka bergeraklah, karena bergerak itu menghadirkan banyak kebaikan dari Allah SWT. Ya, baru kita masuk ke kepanjangannya, intronya. Mohon maaf ya Ibu. Nah, kita masuk ke tema ya. Sebenarnya mestinya sih agak-agak berkaitan lah dengan tadi intronya. Nah, kita punya judul Inspiring Muslimah, ini sebenarnya materi Masya Allah ya. Ini mah yang menyampaikan belum tentu belum tentu lebih baik dari yang mendengarkan. Justru kita sama-sama berusaha gitu ya Ibu. Sama-sama mengkaji, sama-sama menggali apa sih sebenarnya yang jadi kunci gitu untuk bisa menjadi seorang mukmin yang inspiring gitu ya. Inspiring ini saya terjemahkan dulu ya, nanti ibu-ibu kalau ada yang mau meluruskan boleh, barangkali ada yang lebih paham dari sisi ke tata bahasaan ya. Kalau bahasa kita mungkin inspiring itu mencerahkan, memotivasi, menggerakkan gitu ya, membuat orang lain tuh ingin bergerak gitu, ingin move on gitu, ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lah gitu ya. Kalau saya buka kamus Cambridge, ada definisi dalam bahasa Inggrisnya ya, make others being encouraged to do something better for their life. Jadi membuat orang lain itu termotivasi, punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupannya. Ya. Itu inspiring.
Atau kalau bahasa Al-Quran ini, bahasa Al-Quran yang sebenarnya kita juga sering dengar. Apa bahasa Al-Quran? Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, gitu ya. Allah dengar kutipan ini di ayat apa ya? Ibu pasti hafal. Cuman ya itu tadi kan kadang-kadang kita suka kalau disuruh nge-retrieve ya, ini yang mana gitu ya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Surat apa itu Ibu? Surat Al-Baqarah ya. Kata ayat tadi, saya mengutip satu, sebenarnya ada juga di ayat yang lain, tapi saya kutip yang itu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minal dhulumati, dari kegelapan, ilan nur. Itu kan sama ya, mencerahkan ya. Jadi dari kondisi yang nggak jelas gitu, gamang, banyak bingungnya, kegelapan lah gitu ya, kita kayak nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa melihat petunjuk, nggak bisa melihat jalan dengan baik gitu ya. Ilan nur, menuju cahaya, menuju kondisi yang terang benderang, cahaya yang terang gitu, yang kemudian kita jadi bisa menapaki jalan dengan jelas gitu ya. Itu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan itu tuh ungkapan lain dari inspiring kalau zaman sekarang ya, kita mengungkapkannya. Mengeluarkan manusia, Allah pelindung orang-orang yang beriman, dan Allah keluarkan orang-orang yang beriman itu dari kondisi yang gelap, dari kondisi yang penuh kegamangan, dari yang serba membingungkan gitu ya, menuju kondisi yang terang benderang. Kalau terang benderang tuh kayak kita bisa melihat segala sesuatu yang sebelumnya nggak kelihatan jadi kelihatan gitu. Padahal bisa jadi petunjuk itu sudah ada di depan kita, tapi karena gelap nggak kelihatan. Tapi ketika ada hadir cahaya petunjuk dari Allah SWT, maka kemudian kita bisa melihat gitu ya, solusi permasalahan kita gitu, yang padahal sebenarnya tadinya juga udah deket sih solusi itu, tapi kita nggak bisa lihat misalkan seperti itu. Jadi kalau bahasa Al-Quran inspiring ini yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi inspirasi itu, ini mohon diluruskan ya Ibu kalau ada yang keliru ya. Inspirasi itu semangat, motivasi, kita kayak dapat petunjuk gitu untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik gitu ya. Atau kalau bahasa istilah diniahnya hidayah gitu ya, petunjuk gitu ya untuk menjadi lebih baik, itu inspirasi. Maka menjadi inspiring muslimah itu seperti apa, yang kayak apa gitu, inspiring muslimah teh gitu, apakah muslimah yang terkenal gitu misalkan. Enggak lah, itu mah ini ya terlalu apa ya, misalnya definisinya enggak tepat gitu. Maka kita samakan persepsi ya Ibu ya, inspiring muslimah ini kita persepsi, kita samakan cara pandangnya muslimah yang tidaklah sekelilingnya mendapatkan sesuatu dari dirinya kecuali kebaikan. Muslimah yang tidaklah ada yang keluar dari dirinya melainkan kebaikan dan kebermanfaatan. Jadi orang-orang terdekatnya merasakan gitu kebaikan dari kehadirannya. Bukan justru kalau ada si fulanah teh, orang teh malah kok ada dia ya gitu misalkan. Nah, itu mah enggak ya, berarti enggak termasuk ya benar. Ya semoga kita semua tidak seperti itu. Tapi kira-kira muslimah yang inspiring itu muslimah yang dari dirinya kita melihat banyak kebaikan gitu. Yang kadang-kadang dari ngelihatnya aja udah kemotivasi gitu ya. Saya pernah melihat ada seorang akhwat gitu ya, baru ngelihat wajahnya aja ini adem gitu, tenang banget gitu ya, jadi malu sendiri kan gitu ya. jadi ada banyak apa namanya evaluasi diri padahal nggak ngomong apa-apa gitu akhwatnya misalkan seperti itu. Jadi bisa jadi dari penampakannya, dari lisannya, dari cara bicaranya, dari amal-amalnya, yang orang-orang sekelilingnya melihat itu sebagai kebaikan dan jadi ikut ingin melakukan hal yang sama gitu ya. Atau ini definisi yang lain ya, sosok yang kabar tentangnya melahirkan keinginan untuk menjadi lebih baik bagi yang melihatnya atau mendengarnya. Bisa jadi nggak lihat orangnya, tapi cuma dengar aja tentang seseorang ini gitu ya, tapi Masya Allah gitu, baru ngedengar aja, belum ketemu juga gitu, nggak tahu wajahnya kayak apa, tapi ngedengar tentangnya aja udah bikin kita semangat untuk melakukan sesuatu gitu misalkan. Itu sosok-sosok yang inspiring. Jadi yang bukan masalah siapa namanya gitu ya, tetapi yang penting itu tentangnya gitu. Karena seringkali kita terinspirasi oleh mereka yang nggak kita kenal, belum pernah ketemu gitu ya, bahkan kita nggak tahu namanya gitu. Artinya sosok-sosok inspiring muslimah ini adalah sosok-sosok yang matters banget gitu ya tentangnya gitu. Karena tidaklah yang keluar dari dirinya
yang didengar, yang diterima oleh orang-orang sekelilingnya dengan kebaikan. Entah itu dari lisannya, entah itu dari cara dia bekerja, misalkan ibu-ibu mungkin ada di satu divisinya atau satu unitnya yang seneng banget deh ngeliat ibu ini kalau bekerja tuh sibuk banget gitu ya. Itu tuh udah jadi inspirasi juga buat sekelilingnya. Walaupun mungkin yang bersangkutan tuh nggak pernah ngeniatin gitu ya, nggak pernah menyengaja gitu ingin menunjukkan contoh, bisa jadi seperti itu gitu. Dan mungkin kita akan temukan banyak sekali di sekeliling kita yang demikian gitu ya, menginspirasi. Emang apa sih reward dari Allah SWT bagi mereka-mereka yang menginspirasi gitu ya. Jadi inspirasi ini nggak harus sesuatu yang wow gitu ya. Misalkan jadi juara apa gitu misalnya, atau apa gitu berprestasi dalam hal apa, enggak gitu. Bahkan untuk hal-hal yang kayaknya sepele, tetapi sesuatu yang terkadang teranggap sepele itu juga bisa memotivasi yang lain untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi apapun, siapapun, dimanapun itu punya potensi untuk menjadi sosok-sosok yang menginspirasi. Apa reward yang Allah berikan kepada mereka yang menginspirasi? Saya kutip beberapa hadis ya, Ibu. Mungkin hanya sebagian kecil, mudah-mudahan tapi memberikan gambar ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan itu ya, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau ada orang nih yang ketemu kita misalkan, terus padahal kayaknya kita nggak melakukan apa-apa gitu ya, misalnya ya. Tapi kemudian orang itu jadi termotivasi, itu rezeki dari Allah SWT. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sedang memberikan tambahan pahala kepada kita ya. Kenapa? Karena setiap kali dia mengikuti apa yang kita lakukan, pahalanya itu mengalir gitu kepada yang menginspirasi. Artinya, dan kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, demi Allah, sungguh satu orang aja gitu, diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Kenapa Rasulullah SAW pakainya unta merah? Karena di zaman ketika Rasulullah SAW mengungkapkan hadis ini, unta merah itu kendaraan yang paling istimewa di zamannya. Ya kalau mau kita padankan dengan materi gitu ya, Ibu mungkin bisa mengekivalenkan dengan kendaraan zaman sekarang yang paling gitu. Saya nggak tahu apa ya, nggak tahu, mungkin ibu-ibu lebih hafal ya. Mobil Alphard mungkin pasti. Alphard. Saya juga tadi kertasnya Alphard ya, mungkin Alphard ya. Artinya, jadi itu sebenarnya kabar gembira dan iming-iming ya dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, satu orang, nggak usah 10 orang, nggak usah 100 orang, nggak usah banyak-banyak ya. Tapi ada satu orang aja gitu yang kemudian terinspirasi dari kebaikan yang dilakukan oleh kita gitu ya. Dan syariatnya Allah tuh menjadikan kita jalan inspirasinya gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, pahalanya itu jauh lebih baik dari unta merah, dari kendaraan termahal saat ini. Artinya betapa Allah memberikan limpahan kebaikan yang banyak kepada orang yang menjadi jalan inspirasi bagi orang lain gitu ya. Gak usah banyak-banyak, satu aja udah memenuhi syarat gitu ya. Masya Allah. Nah ini satu lagi hadis yang juga lebih lengkap ya. Barang siapa mencontohkan satu contoh atau kebiasaan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang yang mengikuti setelahnya tanpa berkurang satu apapun dari pahala mereka. Jadi misalkan ada si A ini subhanallah gitu, ada satu kebiasaan baik dari si A yang kemudian ditiru sama si B nih gitu ya. Maka si A ini mendapat pahala ketika melakukan kebaikannya, nah si B yang ketika mengikuti kebiasaannya si A, B ini kan udah jelas dapat pahala gitu, karena kan yang dilakukan amal baik. Tapi ternyata pahalanya ini juga mengalir kepada si A yang sebagai yang memberikan inspirasi kebaikannya gitu, tanpa mengurangi pahala si B. Masya Allah. Apa kalau bahasa sekarang mah pasif income ya, kalau secara materi mah gitu. Sebenarnya kita cuma melakukan yang kita lakukan aja kan gitu. Kan normalnya kita tuh mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Tetapi spesial gitu yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menginspirasi kebaikan bagi sesamanya, maka dia mendapatkan aliran pahala dari mereka yang mengikuti kebaikannya. Masya Allah ya. Tidakkah kita tergiur gitu, dan tidakkah kita punya keinginan, ya Allah pengen banget deh bisa jadi jalan hidayah orang lain, ya Allah pengen setidaknya gitu ya, minimal mungkin orang-orang terdekat kita ya, anak-anak kita gitu barangkali gitu ya, ada sesuatu yang kita berharap kemudian anak-anak kita bisa mengambil kebaikan dari kita gitu, dan dari situ kemudian ada aliran pahala. Kita pengennya seperti itu, karena ya hidup ini kan cuma urusan ngumpul-ngumpul bekal pulang kan ya. Tadi kalau di awal
Bu Morin menyampaikan gitu ya, kadang-kadang di masa pandemi ini kita jadi berpikir gitu ya, betapa cepat kan hidup tuh ya, dan tidak ada yang tahu gitu, maka apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini? Maka kembali lagi ke hal yang mendasar gitu, bahwa sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup, tidak lain untuk beribadah kepada Allah, kumpul pahala gitu ya, kumpul kebaikan. Dan kebaikannya tidak hanya untuk urusan dunia aja, tapi juga kita berharap kebaikan yang bisa kita bawa pulang nanti. Sehingga kata Rasulullah SAW, relakah dirimu ketika pulang nanti engkau menemukan sekelompok orang yang mereka ternyata bawa bekalannya banyak banget. Padahal kamu sendiri nggak bawa bekal apa-apa. Aduh, sedih banget kan kalau kayak gitu ya. Padahal kita sama-sama capek bekerja di TLU, misalkan kalau kita ya, sama-sama bekerja di TLU, sama-sama capek, begadangnya juga jangan ditanya gitu misalkan ya, ketika kita harus melakukan banyak pekerjaan ya. Tapi ternyata nanti tuh ada yang bisa menjadikan itu bekal pulang, ada yang ternyata cuma dibalas di dunia aja gitu kebaikan-kebaikan. Maka sesungguhnya hari-hari kita ini adalah hari-hari mengumpulkan bekal. Dan ini salah satu cara pintas tanda kutip untuk mengamplifying ya, mempercepat gitu tabungan bekal kita pulang gitu, dengan cara menjadi jalan inspirasi bagi orang lain. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti ada doanya ya di slide-slide agak akhir, dan mudah-mudahan kita bisa melantunkan itu. Maka ada kaidah dasar ya, rumus dasar, dan ini jadi kaidah dasar, dan ini tuh sebenarnya ada bahasa Arabnya, tapi punten pisan saya terlupa dan mencoba mencari-cari belum menemukan gitu. Jadi seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mampu memberi sesuatu. Itu kaidah dasarnya gitu ya. Jadi kalau kita berharap pengen bisa jadi jalan inspirasi bagi orang lain, maka kitanya juga harus punya inspirasi. Jadi kita harus jadi orang yang lebih dulu inspired kan gitu ya. Jadi kita harus terinspirasi dulu kan gitu oleh sesuatu, sehingga kita kemudian bisa menularkannya kepada yang lain kan gitu ya. Maka kaidah dasarnya berbicara seseorang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan memberikan sesuatu. Artinya kalau kita ingin bisa menjadi manfaat bagi banyak orang, maka ya kita harus punya kemanfaatan diri itu gitu ya. Atau kalau kita ingin menjadi jalan inspirasi, maka kita pun harus punya banyak hal yang bisa diinspirasikan gitu ya. Kalau kita nggak punya sesuatu, nggak bisa juga gitu memberikan sesuatu kepada yang lain. Kemudian juga seluas apa rahmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, sebesar itu pula ia memberikan manfaat kepada sesamanya. Semakin besar rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, dia akan punya kemanfaatan yang semakin luas itu. Kalau kita perhatikan ya ibu-ibu ya, ada yang Masya Allah gitu ya, si fulanah ini punya kemanfaatannya tuh, kebaikannya tuh dirasakan oleh satu provinsi gitu misalkan. Ada yang enggak sih, kalau provinsi mah nggak nyampe teh gitu misalkan ya, sekota atau gitu misalkan, atau sekecamatan, atau misalkan sekampus aja. Kita melihat banyaklah contoh detailnya, Masya Allah ya, orang-orang yang banyak gitu kebaikannya tuh terasa seinstitusi gitu. Bahkan ada yang lebih luas dari itu. Rumusnya, sebesar apa rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, sebesar itu pula dia akan menjadi sumber kebaikan bagi sekelilingnya. Maka kita bisa bercermin diri gitu ya, hari saya sebesar apa ya gitu kebaikan yang dirasakan, kira-kira orang-orang terdekat kita teh sebesar apa radiusnya yang masih bisa merasakan kebaikan dari kita gitu. Itu jadi bahan kita untuk mengintrospeksi diri. Jangan sampai keluarga juga belum tentu merasakan kebaikan dari kita. Aduh, mudah-mudahan enggak lah. Kalau keluarga mudah-mudahan kita semua udah pas gitu ya dari lingkup itu ya. Semoga suami kita, anak-anak kita mendapatkan kebaikan dari hadirnya kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin. Kebayang nggak sih Rasulullah SAW rahmatannya itu bukan lil Arabi gitu ya, bukan, nggak cuma buat penduduk Arab, tapi lil alamin, buat semesta alam, dan tidak hanya untuk masyarakat dunia di zaman itu saja, tapi sampai yang akhir Rasulullah SAW menjadi rahmatan lil alamin. Kebayang betapa luas rahmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini kaidah dasarnya Ibu. Maka ketika kita bicara how to become an inspiring muslimah gitu misalkan ya, pengen banget bisa jadi jalan inspirasi, maka sesungguhnya nggak perlu banyak sibuk di area apa yang harus dilakukan ya supaya kita bisa jadi inspirator gitu, misalkan kita jadi influencer gitu misalkan ya. Tipsnya apa? Sebelum ke situ gitu ya, sebelum bicara itu, maka yang harus kita lakukan justru adalah
mengejar kebaikan untuk kumpul dulu kebaikan yang banyak bagi diri kita gitu ya. Fokuslah mengejar kebaikan itu. Karena seseorang yang terhimpun banyak kebaikan di dalam dirinya, dengan sendirinya akan terpancar kebaikan dari dirinya. Direcognize ataupun nggak direcognize itu udah alamiah aja keluar dari dirinya gitu. Tidaklah seseorang itu mengeluarkan sesuatu kecuali apa yang dimilikinya, kan kita sama-sama juga tahu gitu kaidah itu ya gitu ya. Artinya kalau udah baik mah gitu ya, apa aja tuh keluarnya baik gitu. Wajahnya yang ketangkap sama orang, kalau ketemu seneng aja lihat wajahnya gitu, bukan kalau lihat fulanah mah bawaannya jadi asa tertekan misalkan gitu ya, kan nggak gitu ya. Artinya ketika ada banyak kebaikan terhimpun pada diri seseorang, itu naluriahnya, alamiahnya akan keluar kebaikan yang banyak, dan kebaikan itulah yang kemudian bisa menginspirasi orang-orang sekelilingnya. Jadi fokuslah mengejar kebaikan, menghimpun kebaikan diri gitu ya, yang dengan itu kemudian kita berharap adalah sebagian dari yang terpancar dari diri kita, itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat untuk sekeliling kita. Maka kunci utamanya adalah menghimpun kebaikan sebanyak-banyaknya dalam diri, yang kemudian dari situ kita kemudian bisa menularkan kepada yang lain gitu ya. Agar tidak ada yang keluar dari diri ini kecuali kebaikan. Tidak ada yang didapat oleh sekeliling kita dari diri kita selain kebaikan. Pengennya seperti itu gitu ya. Agar Allah SWT kemudian melimpahkan rahmat yang luas gitu bagi kita. Mungkin sekarang saya kayaknya yang mendapatkan kemanfaatan dari saya tuh mungkin baru segini gitu, radiusnya sempit banget gitu. Maka kemudian kejarlah rahmat Allah SWT, yang dengan itu kemudian Allah luaskan lagi kemanfaatan dan kebaikan kita sehingga bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi sesama gitu ya. Maka tadi apa sih tadi? Ya, kunci utamanya adalah menghimpun kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini sebenarnya akan kita coba gali ya Ibu. Mudah-mudahan masih cukup ya waktunya ya. Saya mungkin agak cepat aja, khawatir tidak sempat diskusi. Maka gimana caranya menghimpun kebaikan sebanyak-banyaknya? Yang pertama banget, dekati sang pemilik inspirasi. Siapa pemilik inspirasi? Ya, pemilik inspirasi kehidupan ini adalah Allah SWT. Allah lah pemilik inspirasi. Semua inspirasi yang ada di dunia ini, semua hal-hal yang baik, semua nasihat-nasihat yang baik, semua potret-potret kebaikan yang ada di dunia, itu sesungguhnya adalah sumbernya dari Allah SWT. Allah lah pemilik segala ilmu, segala hikmah, segala petunjuk, hidayah gitu ya. Semakin berlimpah karunia hikmah, ilmu, hidayah, inspirasi dari Allah SWT kepada diri seseorang, maka semakin besar kesempatannya menjadi jalan inspirasi bagi sesamanya. Maka dekati pemiliknya, dekati sumbernya gitu ya, supaya kemudian Allah luaskan rahmatnya kepada kita. Dan Allah mengaruniakan ilmu, hikmah, petunjuk, hidayah itu kepada siapa yang dikehendakinya gitu ya. Tidak semua orang kemudian mendapatkan hikmah itu, kata Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, sesungguhnya ia telah dianugerahi yang amat banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil hikmah itu, mengambil pelajaran. Kata Rasulullah SAW juga, hikmah itu barang yang hilang gitu. Rasulullah SAW menggambarkan seolah-olah hikmah itu barang yang hilang dari orang beriman. Kalau barang yang hilang itu kan berarti ditunggu-tunggu ya kembalinya gitu. Jadi ketika si barang hilang itu kembali, kan kita pasti senang banget gitu ya. Pasti akan kita di-grab banget gitu dengan cepat kan gitu ya. Karena kata Rasulullah SAW, hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja kita menemukannya, di mana saja ia menemukannya, maka ambillah dengan cepat. Nah, Allah lah pemilik inspirasi gitu ya. Nah, lewat apa Allah kemudian menyebarkan inspirasi itu? Dari mana kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi yang sumbernya sesungguhnya adalah Allah SWT. Ini beberapa sumber inspirasi utama kita dalam hidup ya. Ibu yang pertama banget bagi seorang mukmin, sumber inspirasi yang utama tuh Al-Quran, yang kalau digali nggak pernah ada habis-habisnya gitu ya. Dan ini bisa jadi kajian tersendiri gitu ya. Kenapa kita kok belum gimana gitu misalkan sama Quran teh ya gitu ya. Kita masih sering merasa wow dengan nasihat-nasihat dari misalkan misalkan tokoh apa gitu, misalkan atau quotes-quotes dari siapa gitu ya. Dari Al-Quran kita kok kayak masih asing gitu ya, misalkan asa belum dapat banyak misalkan, ini bisa jadi ada mungkin yang berpikir seperti itu. Masalahnya bukan di Qurannya, tapi karena kitanya yang masih belum membaca banyak gitu ya, belum tahu banyak gitu isinya gitu. Padahal kalau tahu isinya, Masya Allah gitu, mungkin kita nggak ada habis-habisnya.
ya Allah, Masya Allah, kok saya baru tahu ini sekarang gitu misalkan ya, kalau Al-Quran itu digali. Jadi sumber inspirasi yang pertama sejatinya bagi seorang mukmin adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi SAW beserta sirah Nabi SAW. Perjalanan Rasulullah SAW dari mulai sejak di masa kandungannya bahkan gitu ya, sampai wafatnya itu tak pernah habis digali oleh para pakar sejarah dan selalu menghadirkan inspirasi-inspirasi kebaikan untuk kehidupan kita gitu di saat ini gitu ya. Terus kenapa sama kayak tadi kok asa jarang gitu ya? Karena kita yang jarang ya. Semakin kita intens berinteraksi, kita akan semakin wah terkesima kira ya. Semakin jarang kan ya jarang gitu. Kita jadi hanya tahu sedikit. Mungkin kita tuh baru tahu permukaan-permukaannya saja. Kemudian yang berikutnya setelah jadi urutannya Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi SAW, Sirah Nabi SAW, itu ya. Kemudian urutan berikutnya adalah keteladanan generasi terbaik yaitu para sahabat, para tabi'in, dan salafus salih setelahnya. Mereka-mereka yang Masya Allah, Allah abadikan nasihat-nasihat sampai sekarang gitu. Betapa tidak luar biasa ya inspirasinya. Jadi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kan kita banyak tuh mendapatkan nasihat-nasihat dari Umar bin Khattab gitu misalkan ya. Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar As-Siddiq, atau misalkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi gitu ya. Nasihatnya sampai ke kita di zaman sekarang gitu ya, yang notabene di zaman beliau-beliau itu dulu belum ada kertas mungkin ya gitu ya, tapi sampai siapa yang memelihara itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjaga inspirasi itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada kita ya. Yang keempatnya ini titik-titik, kelima titik-titik artinya banyak banget sumber inspirasi dalam kehidupan ini gitu sampai yang terakhir adalah para inspirator sezaman dengan kita yang mungkin masih hidup gitu ya. Karena kata Rasulullah SAW, keteladanan yang utama itu dari mereka-mereka yang sudah wafat sebenarnya gitu karena sudah teruji ujung hidupnya. Walaupun kita juga bisa mengambil inspirasi dari yang sezaman dengan kita yang masih hidup gitu misalkan ya. Kita juga boleh mengambil inspirasi dari mereka gitu. Tapi tentu yang lebih utama yang sudah wafat gitu ya. Seperti itu. Nah, dekati Allah SWT sang pemilik inspirasi yang sesungguhnya dengan segala cara gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar terus panjang hayat ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ingin mengumpulkan kebaikan sebaik-baiknya, ada tipsnya dari Allah SWT. Kata Allah lewat lisan Nabi SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin, maka Allah akan mudahkan ia untuk memahami urusan agamanya. Maka ketika mulai muncul nih di dalam hati kita, pengen belajar serius gitu ya, pengen memperbaiki hidup gitu, pengen tahu ilmunya gitu ya, karena ternyata selama ini kita capek ya, pengen bisa punya hidup yang baik, tapi kita meraba-raba nggak jelas gitu misalkan ya, pengen banget bisa belajar sebagaimana seharusnya gitu ya. Maka ketika sudah mulai ada keinginan itu, kita bisa berharap semoga itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita gitu ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah SWT, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah SWT, maka jangan berhenti belajar, terus belajar walaupun sedikit demi sedikit, cuman sedikit-sedikit gitu saya mau majunya nggak apa-apa gitu. Yang penting terus-menerus saja belajar. Dan mempelajari din ini bukan masalah kepakaran ya, bukan masalah pakar atau nggak pakar. Ini mau udah bidang saya mah di bidang saya mah di teknik komputer gitu, bukan syariah saya mah gitu misalnya. Belajar agama bukan urusan kepakaran, bukan urusan expertise gitu ya. Belajar agama mah urusan kebutuhan dasar hidup. Ya, jadi kalau kita mau hidup yang lurus ya, yang pengen bisa sampai ujung dengan selamat gitu ya, bisa lancar gitu dunia akhiratnya, maka memang kuncinya belajar gitu ya. Belajar terus belajar agama sedikit demi sedikit itu. Dengan itu mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki kualitas hidup kita. Kemudian yang ketiga nih, bagaimana cara menghimpun kebaikan yang sebanyak-banyaknya? Yang ketiga, asah terus kemampuan diri dalam beramal. Lakukan yang terbaik di dalam setiap tugas yang tersemat di pundak kita, apapun itu mau kita nggak suka. Jadi walaupun itu tuh kayak sesuatu yang bosan ya, nggak selesai. Misalnya nih, saya sering baca koran ini kalau ibu-ibu dosen tuh ya, akreditasi tuh kan ya, itu kayaknya pekerjaan yang nggak pernah ada akhirnya ya, ibu ya. Kayaknya grup akreditasi itu grup yang nggak pernah bubar ya.
Karena nanti kalau udah selesai yang satu, ada lagi akreditasi internasional gitu misalkan ya. Kadang-kadang kita bosen ya, tapi gimana caranya kita bisa memaknai itu sebagai bentuk latihan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan 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 amal dari Kapolri gitu ya, bukan amal tugas Kapolri, tapi itu adalah transaksi saya sama Allah. Nah, kita coba latih mindset-nya kayak gitu ya, sehingga semua yang kita kerjain, semua yang kita lakukan itu pasti mengasah kemampuan kita gitu. Jadi gak ada yang kita dapat selain kebaikan lagi. Jadi keasah lagi gitu kualitasnya. Karena di setiap amal kita kemudian mindsetnya, oh ini transaksi saya sama Allah. Jadi jangan berpikir itu hanya tugas dari Kaprodi atau dari ketua kakak atau dari mana ya, gimana caranya supaya kita bisa memaknai itu sebagai latihan amal dari Allah SWT. Kalau saya bisa melakukan dengan baik, mudah-mudahan Allah memperbaiki kualitas hidup saya. Ini sangat seperti itu ya mindsetnya. Nah, di antara tanda kebaikan yang Allah hadirkan kepada seorang hambanya, dia mampukan hamba tersebut untuk beramal saleh. Jadi semakin lama, semakin bertambah usia, semakin bagus gitu kualitas amalnya. Kan kita pengennya kayak gitu ya, Ibu ya. Sebagaimana Allah isyaratkan lewat lisan Nabi SAW, ini awal hadisnya tuh mirip kayak yang tadi, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba. Cuman kalau tadi mayufaqihu fiddin, maka Allah mudahkan ia untuk memahami urusan agamanya gitu ya. Kalau ini mah Allah jadikan ia beramal. Jadi apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Jadi orang sibuk gitu. Sehingga kalau kita baca hadis ini, Masya Allah ya, harusnya kita bersyukur ketika ada lagi asal nggak habis-habis kerja. Mudah-mudahan ya Ibu, saya juga tahu. Tapi ya tadi gitu, kita latih supaya kita bisa punya mindset, oh ini latihan amal dari Allah gitu ya. Allah jadikan ia beramal. Kemudian para sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah maksudnya apa gitu, dijadikan dia beramal. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah anugerahkan taufik, petunjuk itu kepadanya untuk beramal salih sebelum wafatnya, sehingga ketika ia wafat itu orang-orang yang ada di sekelilingnya dalam kondisi yang ridho kepadanya. Insya Allah ya. Ini nyambung dengan yang tadi sampaikan Bu Morin gitu. Kita nggak pernah tahu ujung hidup kita ya Ibu ya. Jadi kalau waktu ajal mah fix gitu. Nggak bisa lebih cepat karena pandemi, atau nggak bisa jadi mundur karena kita menjaga prokes dengan sebaik-baiknya gitu. Nggak bisa bergeser kalau ajal mah sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kapannya mah sudah fix gitu ya. Suka takutnya kalau ngomong gitu, udah fix gitu. Tapi yang masih bisa diubah apa? Yang masih diubah itu adalah cara kita menjemputnya. Cara kita menjemputnya Ibu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar nubuah, kabar yang akan datang, kabar tentang sesuatu yang akan datang, tapi dari lisan Nabi SAW. Kalau dari lisan Nabi SAW disebutnya kabar nubuah, itu sesuatu yang pasti kebenarannya. Maka ketika Umar bin Affan mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW, ya Utsman, sesungguhnya ini kalimat saya ya, redaksi dari saya gitu ya. Bahwa sesungguhnya engkau akan wafat dalam kondisi bersama Quran lah gitu ya. Maka Utsman bin Affan ketika mendengar nubuah dari Rasulullah SAW tentang itu, bukan jadi takut gitu ya, tapi apa yang dilakukan Utsman itu justru, wah karena Rasulullah SAW mengabarkan itu semakin kencang lagi sama Qurannya gitu ya. Dan kita tahu sejarah mencatat Utsman bin Affan wafat ditusuk ya, ketika sedang bersama Al-Quran memang gitu ya, sampai mushafnya itu ya terciprati oleh darahnya. Jadi ajal mah sudah fix ya itu yang masih bisa kita ubah, yang kita masih bisa banyak minta sama Allah, dan kita masih bisa melakukan tadi ya bergerak gitu, terus berusaha untuk menjemput dengan jemputan yang baik gitu ya. Banyaknya kisah-kisah saudara-saudara kita yang Allah wafatkan di masa-masa pandemi ini, yang cerita-ceritanya Masya Allah gitu ya. Karena suka iri ya, takut sekaligus iri. Saya nanti kayak gimana gitu. Maka ini sesungguhnya kesempatan bagi kita untuk mengejar itu ya, menghimpun kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian berikutnya, nah ini banyak berdoa dan minta tolong kepada Allah SWT. Pokoknya kalau urusan ibadah kepada Allah, urusan menghimpun kebaikan, yang tidak boleh kita lewatkan adalah meminta tolong kepada Allah. Karena pasangannya ibadah itu adalah meminta tolong kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami beribadah. Kemudian pasangannya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi kalau urusan ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beramal salih gitu ya, yang tidak pernah boleh lepas adalah
meminta tolong kepada Allah SWT, karena sesungguhnya kita tuh nggak akan bisa kecuali Allah mampukan. Nah, ini tuh ada doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Coba Nabi Ibrahim sekali bernabi aja meminta doanya seperti ini ya. Nabi Ibrahim di dalam surat surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 83 sampai 85, nanti Ibu bisa buka. Sebenarnya panjang ya doanya, tapi saya ambil bagian ini saja. Doanya saya bacakan ya, doa Nabi Ibrahim ini. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ada 3 doanya ini ya, yang saya kutip di sini. Sebenarnya masih ada lagi doa yang lain panjang gitu doanya. Rabbi habli hukma, ya Allah berikanlah kepadaku hikmah. Tadi hikmah itu sesuatu yang spesial kan ya, tidak Allah berikan kepada maksudnya tidak semua orang gitu Allah berikan. Maka Nabi Ibrahim saja masih meminta hikmah gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli hukma, ya Allah berikanlah aku hikmah. Wa alhiqni bis shalihin. Kalau di sini terjemahannya, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang salih. Makna yang lebih mendalam gitu ya, kalau sesuai dengan istilah Arabnya nanti saya bahas di slide berikutnya. Pertemukanlah, kalau di sini saya bacakan dulu yang terjemahan, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang salih. Kemudian waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam saja masih meminta itu kepada Allah SWT. Minta apa? Secara eksplisit minta agar tidak ada yang dibicarakan oleh generasi setelahnya kecuali tentangnya gitu ya, kecuali kebaikan. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik untuk generasi setelah aku. Jadi jangan sampai ketika generasi setelah kita, anak kita, cucu kita gitu ya, atau mahasiswa kita dan anak cucunya gitu ya, pokoknya generasi setelah kita nggak ada gitu, ketika mereka ingat kita, yang diingat yang buruk-buruk dan sebagainya. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Maka doa ini sebenarnya meminta kepada Allah, ya Allah mampukan kita untuk bisa beramal yang baik, sehingga kemudian generasi setelah kita itu tidaklah mengingat kita kecuali yang diingatnya kebaikan aja gitu. Yang kemudian ketika mengingat itu dia kemudian mau memberikan doa tulusnya untuk kita. Kan kita pasti butuh nanti kalau di alam barzakh gitu. Butuh banget lantunan doa dari orang-orang yang mengingat kebaikan kita. Maka doa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja meminta kepada Allah SWT. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang yang datang kemudian. Jadi maknanya itu bukan supaya kita dipuji-puji gitu, bukan. Tapi maknanya itu supaya generasi setelah kita gitu, entah itu anak kita gitu ya. Pokoknya setelah kita nggak ada, orang-orang setelah kita nggak ada, orang-orang tuh mengingat, kalau ingat kita, yang diingat itu kebaikan. Dan kemudian dari mengingatnya itu kemudian lahirlah lantunan doa yang tulus mendoakan kita, keselamatan kita di alam barzah, di alam kubur gitu ya. Kan kita sangat butuh doa itu ya. Jadi kelak ketika generasi setelah kita mengingatnya tentang kita, sungguh kita berharap ingatan yang hadir itu adalah ingatan tentang kebaikan diri, bukan yang lain-lain kan gitu ya. Yang kemudian dari ingatan-ingatan itu kemudian mereka mau gitu doain yang Tuhan. Mungkin seperti itu ya, ibu-ibu semuanya, apalagi di masa-masa pandemi ini seperti itu. Jadi itu doa ya, dan yang terakhir terus mendekatkan diri ke lingkungan orang-orang yang salih. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim tadi yang tadi akan saya bahas itu ya. Kan tadi doanya Rabbi habli hukman, ya Allah karuniakanlah aku hikmah. Dan kata Nabi Ibrahim di doa berikutnya, wa alhiqni bisalihin. Wa alhiqni bisalihin. Kalau di situ terjemahannya tadi, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang salih. Jadi kalau pernah mendengar penjelasan tentang tafsir ayat ini, yang namanya wa alhiqni itu, dan tempelkanlah gitu, walaupun di belakang juga nggak apa-apa, pokoknya tempelkanlah aku. Jadi kalau istilahnya kalau ada rombongan kelompok gitu ya, ini tuh wa alhiqni itu kita juga yang paling belakang nggak apa-apa asal masih masuk ke rombongan itu gitu. Jadi wa alhiqni bisalihin, bagaimana ketawaduan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, yang masih berharap dimasukannya tuh bahkan urutan paling belakang juga nggak apa-apa deh gitu. Pokoknya yang penting saya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang salih. Itu makna dari wa alhiqni bisalihin. Kalau waj'alni minas salihin, dan jadikanlah aku bagian dari orang yang salih, kan jadikanlah aku orang yang salih gitu ya. Tapi kalau wa alhiqni bisalihin, masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang salih, walaupun di paling belakang, di paling buntut, itu nggak apa-apa gitu. Itu makna wa alhiqni. Masya Allah ya, luar biasa gitu. Jadi kita butuh ya ibu-ibu. Jadi semangatnya adalah pokoknya gimana caranya saya harus bisa bareng-bareng sama teman-teman yang salih gitu. Merekatkan diri ke lingkungan orang-orang yang salih. Menjadi baik, karena menjadi baik seorang itu terlalu berat ya, terlalu berat.
berat gitu, mungkin sehari 2 hari nggak bisa ya ibu-ibu. Tapi kalau ordernya mau sebulan, setahun, 20 tahun, aduh Masya Allah. Itu mah nggak bisa sendiri kayaknya. Kita harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Dan bersama orang-orang yang sama-sama sedang berjuang menjadi solih, itu adalah pilihan yang menjanjikan, insya Allah gitu ya. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhan nabiyina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kalian bersama terus dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Nah, kita tuh ada di sini, walaupun ketemu cuma 2 minggu sekali ya, teman-teman yang di Inspiring Class, itu sebenarnya ikhtiar kita untuk bisa tadi, wal hikmi bisalihin, terus merekatkan diri gitu. Dan kita berharap gak cuma berhenti di sini gitu ya, tapi berharap bisa terus panjang gitu. Bersama orang-orang yang juga sama-sama sedang berjuang gitu. Jadi sama-sama saling memudahkan. Nah, tapi ini yang penting terakhirnya luruskan niat bahwa menjadi inspiring muslimah itu bukan mencari recognize dari orang-orangnya. Bukan itu, jauh dari itulah maknanya ya. Maka fokus mengejar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi seorang yang inspiring itu bukan supaya kita kemudian diingat-ingat namanya gitu, maksudnya itu supaya nama kita menjadi salah seorang dari influencer gitu misalkan ya, atau misalkan dipuji enggak lah, maksudnya bukan itu ya. Kita pengen banget jadi jalan inspirasi itu karena tadi kita tergiur oleh hadis tadi gitu ya. Jadi fokus mengejar Allah Subhanahu wa taala, just do the best for Allah Subhanahu wa taala. Berhasil menginspirasi atau tidak enggak usah dipikirin gitu ya. Fokus kita adalah melakukan yang terbaik di setiap amal, melakukan yang terbaik di setiap tugas yang dibebankan kepada kita. Recognition dari manusia, recognition itu pengakuan ya, pengakuan dari manusia itu bukan indikator keberhasilan, bukan indikator kebermanfaatan, bukan indikator kemuliaan. Sesungguhnya pujian dari orang, recognizing dari orang itu nggak menambah apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan di hadapan Allah tuh ya kadar amal kita. Maksudnya tuh bagaimana bagaimana kualitas amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah dipuji nggak dipuji itu nggak ngaruh sebenarnya. Tidak mempengaruhi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi recognition dari manusia itu bukan indikator kebermanfaatan dan kemuliaan, melainkan justru ujian dari Allah SWT. Ini ujian yang nggak mudah ya, kita mungkin sering mendengar, sering mengambil pelajaran juga dari orang-orang yang Allah karuniakan keterkenalan, misalkan, tapi jadi ujian. Tapi ada juga memang orang-orang yang jadi semakin melejit di hadapan Allah karena Allah luaskan kemanfaatannya dengan dikenal banyak orang, itu juga ada gitu ya. Seperti itu ya Ibu ya. Maka fokus saja kepada Allah SWT dan jangan tergiur dengan riuh rendah sekeliling kita. Semoga Allah SWT senantiasa menolong. Ini satu ayat yang saya suka banget ayat ini, surat Ar-Ra'd. Kayaknya udah habis ya waktunya ya. Aduh, sedikit lagi deh insya Allah. Ini surat Ar-Ra'd, tadi saya kutip sebenarnya di awal ya. Kata Allah, adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia, yang benar-benar ada manfaatnya buat manusia, akan tetap ada di bumi. Jadi kalau buih kayaknya menarik dilihat gitu ya, kelihatan tampak jelas gitu, menonjol kelihatan gitu. Tapi kalau sesungguhnya buih itu, kalau sesungguhnya tidak memberikan manfaat, lama-lama hilang, nggak akan langgeng gitu ya, akan menjadi sesuatu yang hilang yang tidak ada gunanya kata Allah ya. Tetapi apa-apa yang bermanfaat maka Allah akan langgengkan, dan sudah banyak contoh dari generasi-generasi terdahulu tadi ya, bagaimana orang-orang salih terdahulu yang Allah langgengkan nasihat-nasihatnya sampai di masa ini gitu ya. Kita tahu nasihat-nasihatnya seolah kita membaca langsung gitu ya, padahal sudah wafat sejak kapan, tapi Allah pertahankan kemanfaatannya di muka bumi ini. Dan kita berharap semoga Allah SWT mudahkan kita, mampukan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menebar kebaikan bagi sesama. Mungkin terakhir, teruslah menyemai diri dalam kebaikan, jangan pernah berhenti, walaupun ini IC sesi terakhir ya, tapi mudah-mudahan Allah senantiasa menghadirkan kesempatan kita untuk sama-sama bareng-bareng gitu ya, menyemai kebaikan, dan Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, semoga Allah mengampuni jika ada yang berlebihan. Saya kembalikan ke Bu Morin. Enggak, jazakumullah khairan. Baik, Masya Allah, Bu Asri. Aduh, saya mendengarnya dari tadi udah apa ya, karena isinya mungkin bertabur inspirasi kali ya, jadi semua ditulis bagaikan tidak ada yang tidak bisa ditulis gitu ya.
Masya Allah, baik. Sebelum kita lanjutkan tadi mungkin ada yang ingin bertanya, namun sebelum bertanya saya ingin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Asri ya, dari banyaknya sekali pesan yang disampaikan oleh Bu Asri, salah satunya tadi diawali dengan kisah Ibunda Hajar, kemudian diingatkan kembali untuk kita terus bergerak ya, walaupun di rumah gitu ya, apa yang bisa dilakukan bergerak di rumah gitu ya. Tapi kita yakin salah satu yang teman-teman dan rekan-rekan lakukan di sini, hadir ke IC itu adalah salah satu upaya untuk bergerak, mungkin begitu ya Bu Asri ya. Dan tadi mengenai menghimpun kebaikan sebanyak-banyaknya, mungkin tadi sudah dicatat dalam hati teman-teman semuanya bahwa belajar itu terus sepanjang hayat. Nah, oleh karena itu nih, karena ini adalah inspiring class terakhir, mungkin tanpa terasa ya 6 kali pertemuan, saya yakin mungkin rekan-rekan di sini yang mendapatkan banyak sekali hikmahnya dan ingin terus belajar, jangan ragu lagi karena sebenarnya kelanjutan dari inspiring class itu sendiri kita ada program namanya MEKDI, yaitu mentoring kemuslimahan DKMSU. Nah, buat teman-teman di sini, rekan-rekan semua yang ada di sini, yang sudah tadi merasa bahwa kebutuhan untuk terus belajar gitu ya, itu ada, kita dari DKM Samsul Ulum menawarkan sebuah program yaitu MEKDI atau Mentoring Kemuslimahan DKMSU yang kegiatannya itu lebih intens lagi dari Inspiring Class ini karena kita akan dikelompokkan berupa grup-grup begitu ya, grup-grup kecil yang alhamdulillah pada Inspiring Class angkatan 1 kemarin ada 4 grup. Nah, buat ibu-ibu di sini dan teteh yang di sini ingin melanjutkan program Inspiring Class-nya ini, ingin merasakan lebih lagi ya belajarnya, kemudian ingin lebih terinspirasi lagi, coba mungkin panitia bisa dimasukkan ya formnya di situ ada di form chat-nya. Nah, itu ada bit.ly/megdi2 buat rekan-rekan yang di sini ingin lanjut lagi belajar gitu ya, jangan ragu-ragu untuk menekan tombol di situ ya. Kita akan bertemu lagi, tapi lebih seru lagi sebenarnya karena dalam lingkup yang lebih kecil dan rekan-rekan akan mendapatkan satu istilahnya apa ya, fasilitator. Dan insya Allah kita akan ketemunya 1 atau sampai 2 pekan lebih intens lagi karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Astri ya, never ending learning. Jadi kalau kita terus ingin belajar, terus bergerak, maka salah satu caranya adalah mendekat kepada kebaikan itu sendiri. Insya Allah McD ini adalah salah satu jalan untuk kebaikan itu sendiri ya. Rekan-rekannya, yuk silahkan langsung aja, jangan ragu untuk daftar, karena mungkin kita akan ketemu lagi dengan rekan-rekan yang ada di sini lebih intens lagi. Karena mungkin di IC kita nggak terlalu intens ya bertemu dengan rekan-rekan satu kelasnya, tapi insya Allah nanti di McD kita bisa lebih intens lagi, bisa lebih nanya lebih dalam lagi. Siap insya Allah Bu Pahala, wah luar biasa. Oke, siapa lagi nih yang udah siap untuk mendaftar berikutnya? Karena ini adalah pertemuan terakhir, mungkin mohon maaf ini mungkin akan sedikit lebih menambah waktunya ya. Saya minta kesediaan ibu-ibu di sini mungkin 10 menit lebih dari jam 1 jika ada yang mungkin keperluan lagi. Tapi saya akan lanjutkan pada proses sesi tanya jawab. Nah, McD-nya boleh di-save dulu bit.ly-nya ya. Silakan nanti juga akan diinformasikan di grup WhatsApp-nya. Nanti insya Allah akan ketemu dengan rekan-rekan yang ada di sini juga. Oke, mungkin itu aja bagi rekan-rekan mungkin jika ada pertanyaan dipersilahkan boleh, mumpung masih ada Bu Astri di sini ya. Insya Allah Bu Astri akan menjawab pertanyaannya. Enggak? Ada mungkin yang ingin insya Allah ikutan lagi. Oh, luar biasa ya Bu Nani ini insya Allah akan ikutan lagi katanya. Oh, sebelum lanjut ke tanya jawab mungkin sambil memikirkan pertanyaannya boleh ditulis di chat aja atau nanti mau langsung bicara boleh. Tapi ini ada satu testimoni ya dari salah satu istilahnya bukan alumni sih ya, apa ya, penggiat bukan penggiat juga. Peserta McD, mungkin Mbak Widi bisa dipersiapkan ya videonya dari siapa Mbak Widi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veronica Effendi dari Fakultas Informatika. Alhamdulillah saya sudah bergabung di kegiatan mentoring ini sejak sekitar akhir 2018 ya. Jadi sudah 2 tahun lebih mengikuti program mentoring. Waktu itu mungkin cikal bakalnya program McD ya, namanya waktu itu belum ada McD gitu.
Setelah 2 tahun mengikuti kegiatan mentoring ini, alhamdulillah banyak banget manfaat yang saya rasakan. Yang pertama, saya bisa nambah ilmu. Nah, kemudian yang kedua, saya jadi punya guru, mentor gitu, dan juga saya punya saudara-saudara seiman yang secara intens itu kita bisa sharing ilmu dan saling mengingatkan dan saling meluruskan niat gitu ya. Kemudian mengingatkan kita untuk lebih mendekat kepada Allah lah intinya. Kemudian yang ketiga, buat saya pribadi, saya ngerasa jadi punya me time. Jadi kayak punya waktu khusus gitu ya untuk rehat sejenak dari hektiknya urusan kerjaan dengan deadline-deadline-nya, kemudian punya waktu khusus gitu ya untuk kembali menata hati yang lelah. Sehingga setelah mentoring itu kadang-kadang kayak yang habis di charge gitu imannya. Jadi hati dan pikiran tuh jadi lebih tenang, lebih fokus dan lebih siap untuk memulai hari esok yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kegiatan mentoring ini bisa terus lanjut dan semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya ya. Syukron DKM MSU sudah memfasilitasi kami dengan adanya program MACD ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Vero. Nah, mungkin yang kenal Bu Vero ya. Itu berikut adalah testimoni dari Bu Vero. Bu Vero merasakan benar manfaatnya. Nah, buat ibu-ibu yang di sini mungkin Mbak Dita, Bu Isti, Bu Hasana, Bu Novi, dan ibu-ibu yang lainnya di sini juga ingin merasakan apa ya manfaat yang sama gitu ya, ingin terus belajar. Silahkan dibuka kesempatan untuk apa ya bergabung di grup mentoringnya. Nah, apa namanya berikutnya mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya, mungkin 5 menit cukup ya Bu Astri ya, atau lebih sedikit nggak apa-apa. Boleh, mangga dari rekan-rekan di sini ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat atau menyampaikan sesuatu, boleh, karena ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Dipersilahkan. Ada mungkin dari Mbak Aprianti atau Bu Fitri. Ini yang saya lihat wajahnya ya. Mangga dipersilahkan. Iya, alhamdulillah. Ya, Bu Morin. Apa ya? Mangga Mbak Aprianti. Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun Bu Astri, sangat menginspirasi sekali ya, terutama apa namanya? Sejujurnya gitu ya, sebagai mungkin warga baru juga saya di sini gitu ya. Juga di Telyu gitu, memang harus melihat kegiatan-kegiatan yang ada gitu ya. Jadi alhamdulillah selalu diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Nah, mungkin yang ingin apa ya, bukan sharing, yang ditanyakan mungkin ya, itu kan seperti lebih ke karakter gitu ya Bu Asri ya. Jadi bagaimana mungkin tips dan trik ya, atau yang selama ini saya anti jalankan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang yang namanya karakter itu kan dibangun dari suatu hal yang namanya kebiasaan gitu ya Bu Astri ya. Jadi kalau memang kita terbiasa melakukan sebuah kebaikan gitu ya, ya insya Allah mau dimanapun, mau dalam keadaan apapun, itulah yang akan dibentuk gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin tips dan triknya gitu ya, selain melakukan kebiasaan gitu ya. Nah itu kira-kira apa lagi nih Bu Astri ya? Itu aja. Nah. Luar biasa. Mbak Anti tadi panggilannya mungkin lebih ke best practice-nya nih Bu Astri nih, yang ya, lebih praktis lagi. ya. Gimana tuh Bu Astri? Wah, subhanallah, insyaallah. Best practice-nya apa ya? Mungkin yang pasti ketika kita sudah punya satu niat baik, maka segera diwujudkan gitu ya niat baiknya itu. Terus selalu buat target mungkin ya. Jadi kalau kita nggak punya target dalam hidup ini, tadi kan saya di awal menggambarkan ya bahwa harus bergerak terus ya, jangan stagnan. Kadang-kadang kita sudah merasa nyaman dengan posisi, maksudnya dengan kondisi kita saat ini. Padahal sebenarnya tabiatnya orang-orang saleh sejak zaman dahulu itu salah satu kebiasaan mereka yang itu juga jadi sesuatu harus yang apa namanya kita coba tiru, yang nggak pernah
puas gitu ya, maksudnya nggak pernah puas dalam arti selalu berusaha mencurigai diri gitu ya, mencurigai diri itu, udah saya kayaknya masih kurang, terus perbaiki lagi. Jadi, nah gimana caranya, ini kalau apa yang dilakukan oleh saya pribadi mungkin ya, membuat targetan ya, karena kalau nggak ada targetan, kita teh kayak air mengalir gitu, nanti setelah sekian masa terus kita lihat, hah ternyata teman saya udah nyampe sana gitu ya, Masya Allah, saya kemana aja gitu ya. Saya ungkapan-ungkapan perasaan itu kan perasaan-perasaan yang, ih saya kemana aja ya, udah berapa bulan gitu, misalkan ternyata tidak ada sesuatu yang kita capai ya. Nah itu mungkin, kondisi yang kita usahakan dihindari mungkin ya. Gimana caranya? Ya, ini yang dilakukan mungkin ya, nanti yang lain barangkali ada yang bisa menambahkan. Buat target, selalu punya target, target kebaikan ya, dituliskan, jangan cuman dihadirkan niat di hati dan di kepala, tapi ditulis gitu. Ditulis bisa ditulis di buku atau di tempat yang kita sering melihatnya. Pokoknya mah ada dokumentasinya lah, karena, yang membuat kita lalai itu biasanya azam yang melemah. Azam yang melemah itu karena kita lupa sebenarnya. Kita tuh lupa bahwa saya tuh sebenarnya punya target itu gitu misalkan ya. Nah, itu sebabnya meminimalisir lupa, caranya gimana? Ya ditulis ya. Jadi ditulis itu sangat merekatkan cita-cita gitu. Jadi ditulis, terus kemudian buat buat apa? Buat muhasabah rutin ya, evaluasi secara rutin gitu. Apakah kita on the track nih ke target-target kita atau jangan-jangan kita sudah melenceng jauh gitu dari tujuan kita ya, sangat seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan kalau untuk skala personal mungkin ya. Yang tadi juga penting tuh bareng-bareng mungkin mencari biah biah solihah ya, lingkungan yang solih. Lingkungan yang solih itu nggak cuman offline aja ya, maksudnya nggak cuman teman-teman offline, coba deh kita cek teman-teman online kita. Apakah teman-teman online kita tuh juga teman-teman yang kondusif untuk mempertahankan semangat kesolihan kita gitu, atau misalnya kita bisa cek siapa yang paling sering kita cek statusnya gitu misalkan ya. Jadi kita bisa mengevaluasi, jangan-jangan kita tuh pengen soleh sepanjang waktu, tapi kita teh kita sendiri apa ya namanya tidak disiplin untuk hal termasuk tadi ya, jadi bi'ah sholihah, lingkungan yang sholihah tuh nggak cuman offline, online-nya juga perlu kita cek deh. Kebayang nggak sih kalau yang kita follow selama ini adalah orang-orang yang tiap baca statusnya bikin semangat gitu ya, misalkan. Jadi setiap pagi tuh yang dilihat itu kan booster banget ya gitu. Jadi kita akan lebih terminimalisir lah gitu, kendornya ya. Tapi kalau yang kita follow itu misalkan yang happy-happy-an aja gitu misalkan ya, atau misalnya apalah gitu, walaupun itu juga boleh ya, itu ya dalam kadar tertentu boleh, maka wajar kalau kemudian semangat kita dalam kebaikan kerasa banget gitu ya, fluktuatifnya naik turunnya, naik turun. Itu mungkin satu lagi doa sih itu tadi, jangan sepelekan doanya. Salah satu doa yang senantiasa dilantunkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik, sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, karena sejatinya disebut qalbu itu karena memang tabiat hati itu mudah banget bolak-balik. Pagi tadi kita semangat apa, siang udah nggak ingat sama sekali semangat itu misalkan ya. Atau sekarang nih pas abis IC kita masih semangat gitu ya. Beberapa jam kemudian tidak menjamin ya semangat itu masih hadir. Kenapa? Karena memang tabiat hati itu bolak-balik gitu. Sehingga mudah lelah, bolak-balik terus kan gitu ya, mudah capek hati kita tuh sebenarnya. Maka kita harus mencari tempat-tempat peristirahatan supaya hati kita bisa cooling down lagi. Dan tadi doanya Rasulullah SAW itu ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati ini, jadi jangan sampai bolak-balik gitu ya. Tetapkan hati ini dalam ketaatan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah kok masih minta itu sih ya, Nabi gitu loh gitu ya, maksudnya maksum dijaga gitu. Kata Rasulullah, karena sesungguhnya hati seorang hamba itu ada di antara jari jemari Allah SWT ya. Maka kita minta kepada Allah sang pemilik hati agar dimudahkan untuk bisa cenderung meremehkan aja gitu misalkan seperti itu. Sementara itu mungkin ya Mbak Anti ya yang bisa ditawarkan. Mohon maaf ya jika belum memenuhi kebutuhan, mudah-mudahan ada yang bisa melengkapi. Masya Allah. Atur nuhun.
Masya Allah, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Asri atas jawabannya, Mbak Anti tadi ya. Semoga nggak puas ya, biar terus belajar gitu. Tadi mungkin kesimpulan dari jawabannya, best practice-nya adalah buat target, kemudian berkumpul pada orang yang baik, alias menghindari toxic relationship atau toxic friendship tadi ya. Unfollow yang mungkin tidak perlu di-follow ya, kalau itu membuat kita menjadi lebih sedih. Kan. Terus yang terakhir adalah doa. Oke, saya yakin mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan dan ingin disampaikan ya, tapi karena waktu juga membatasi kita, mungkin mohon maaf sekali saya harus menyudahi sampai sini, tapi jangan ragu-ragu karena kita masih punya grup ya, grup itu bisa kita terus gulirkan untuk berdiskusi dan tentunya jawaban lebih praktis lagi dari yang Bu Asti tadi adalah ikutan McD ya, Ibu-ibu. Tadi udah terangkum tuh jawabannya jadi satu, jawabannya adalah iklan McD tentunya ya, karena insya Allah kita akan menemukan lingkungan juga yang sama-sama saling mengingatkan. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara dan selamat mungkin buat Mbak Anti ya akan mendapatkan satu door prize dari kita nih. Mungkin satu door prize-nya mungkin di-keep sama panitia ya. Mohon maaf nggak apa-apa nanti ya. Terakhir mungkin dari saya sebagai penutup, terima kasih banyak Bu Astri sudah hadir di sini. Terima kasih juga buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras dari 5 bulan ya, dari bulan April kita ya bertemu ya. Terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir di sini, baik on cam maupun tidak. Saya yakin kita semuanya dalam satu hati ya untuk sama-sama belajar mengejar ilmu dan juga untuk mengamalkannya. Boleh terakhir dinyalakan on cam-nya bagi yang bisa kita foto bersama, insya Allah untuk pertemuan terakhir Inspiring Class ini ya. Nah, ada Mbak Sarah di sini, ada Bu Mia. Assalamualaikum Bu Mia, kita ketemu terakhir waktu vaksin ya. Ada Bu Pahala, iya, ada Bu Pahala yang selalu setia juga, Mbak Isti, Bu Vero tadi ya. Ini aslinya nih ya, kita bisa lihat sendiri. Oke, mungkin sudah menyala. Yuk kita mungkin panitia bisa bantu untuk foto ya. Ini alhamdulillah sampai halaman kedua nih, 200 mungkin. Halaman pertama mungkin boleh ada Bu Dita juga, Mbak Asniar, boleh ada Bu Nani, 1, 2, 3, boleh tersenyum. Udah difoto 1, 2, 3, berikutnya halaman kedua, 1, 2, 3, alhamdulillah. Mungkin penutup terakhir dari saya, jangan ini udah kelihatan wajah-wajahnya, jadi insya Allah nanti kalau ketemu di offline bisa saling menyapa, dan insya Allah kalau ada kesempatan bertemu lagi di McD secara offline juga, insya Allah kita bisa terus saling silaturahim. Terakhir tadi satu catatan yang paling penting, semoga kita menjadi muslimah yang bisa menginspiring banyak orang ya, dan salah satunya adalah menjadi muslimah yang mendatangkan kebaikan, insya Allah. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya, mungkin ketemu di McD atau di Inspiring Class berikutnya ya. Tapi mendingan atau di offline nanti, dari panitia kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan karena sesungguhnya segala kesalahan itu datangnya dari kami dan segala kebaikan itu dari Allah SWT. Kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pada kesempatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.